Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salah wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mantuqu wal mafhum. Ya diwaca. Al-mantuqu utawi kang diarani mantuq maiku makna. Dalakan nuduhake alaihi makna apa al-lafzu lafaz. Fi mahallin nafki ing dalam panggonane ucap. Wa utawi al-mantuq in afada ikraman ma'adari apa mantuq. Wa utawi lafaz. Oh, utawi lafaz in afada ikraman ma'adari apa lafaz. Ma'in makna la yahtamilu kang ora muku. Apa lafaz wayrahu yang saliyane ma kazitin ka lafaz zitin anasun mongko iku anas au ma'ta perkara to Atafe ning afadema terus au ma'ta yang perkara yang makna ya tamil kang mengko apa lafaz badalahu ing gendine ma amun kok lafaz badalahu ing gendine ma marjuhan hale den unjui den ungguli terus kal asad digaya macan fadhahirun maka iku aran zahir. Ya. Kita mulai membahas tentang redaksi yang nantinya akan kita temui di dalam kitab maupun sunnah, namun melihat dari segi makna yang bisa kita pahami dari redaksi tersebut. Nah, nanti akan terbagi menjadi dua, ada yang diistilahkan dengan istilah al-mantuq, satunya lagi ada yang diistilahkan dengan istilah al-mafhum. Nah, dari sisi arti sendiri, kalau al-mantuq itu ya pokoknya makna yang kita dapatkan dari redaksi itu sendiri, murni dari lafadznya. Jadi mantuq itu maknanya kan? Ya, maknanya. Makna yang diambil dari sebuah ucapan. Dari redaksinya itu, dari ucapan itu. Tidak keluar dari ucapan itu. Tapi kalau Pak Samadi nggak jelas ini nggak mantap niku kalau yang diartikan apa adanya, malah justru lebih cenderung ke mantap niku kalame. Malah ngomongin kalam. Harusnya kan kita bicara makna ya. Jadi mantuk dan mafhum itu kita bicara redaksi melihat dari sisi maknanya. Jadi al-mantuk itu ya makna yang kita dapatkan, tapi fi mahallin nutqi, murni pure dari lafadz yang kita dengar. Sehingga di sini didefinisikan yang namanya mantuk itu adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz yang kita dengar, tapi dari sisi fi mahallin nutqi, lafadz yang diucapkan dan kita dengar. Nah, itu nanti akan terbagi menjadi dua. Akan ada pembagian lagi tentang mantuk, nanti akan bisa terbagi menjadi dua. Dilihat dari makna yang nanti akan digunakan dari mantuk tersebut. In afada ma la yahtamilu ghairahu. Jika redaksi yang kamu dengar itu
memberikan sebuah arti yang tidak mungkin bisa kamu pahami atau tidak mungkin bisa mengarahkan pemahaman kamu kecuali kepada satu makna, maka itu dinamakan nas. Jadi ketika kamu mendengar redaksi itu, otomatis dalam pikiran kamu akan memahami satu makna tertentu, tidak mungkin yang lain. Contohnya di sini seperti zaitun. Kamu punya beberapa teman. Nah, di antara teman kamu ada yang namanya zaitun. Kemudian kamu dikasih info sama teman kamu bahwasanya zaitun telah datang. Ja'a zaitun. Nah, ketika kamu mendengar ucapan teman kamu yang kasih info padamu dengan redaksi ja'a zaitun, tidak mungkin kamu akan memaknai Zaid ini orang lain. Jadi dari redaksi yang kamu dengar yaitu lafaz Zaid, kamu bisa ambil pengertian bahwasanya Zaid itu siapa? Ya, satu orang tertentu itu. La yahtamilu ghairu Zaidin. Namanya nas. Tapi kalau kamu mendengar sebuah redaksi, tapi bisa jadi kamu pahami makna yang lain. Dan makna yang lain masih dalam penggunaan orang Arab masih bisa kamu pahami hal itu, tapi penggunaannya bukan sebagai prioritas. Kalau kita membahas tentang lafaz itu kan ada yang hakikoh dan majaz. Nah, mudahnya kalau hakikoh itu ya sesuatu yang zahir, kemudian kalau majaz itu adalah sesuatu yang khafi. Dan al-aslu fil kalam itu alal hakikoh. Hukum dasar kalau kita memahami sebuah redaksi ya kita gunakan yang makna hakiki. Nah, kapan kita menggunakan untuk makna yang majazi? Ya nanti kalau ada qarinah atau dalil atau tanda-tanda yang justru meminta kita untuk memahaminya bukan makna hakiki. Sehingga di sini kalau ada redaksi yang kamu dengar, kemudian redaksi itu mengarahkan pemahaman kamu kepada makna yang marjuh. Makna yang marjuh, makna yang tidak prioritas, karena prioritas itu selalu hakikat. Maka itu dinamakan zahir. Dan tentunya dengan dalil. Maksudnya harus ada dalilnya. Seperti lafaz asadun. Nah, kalau dalam penggunaan orang Arab, asadun bisa bermakna hakiki, bisa bermakna majazi. Kalau hakiki ya hayawanun muftaris, hewan yang buas. Tapi kalau diartikan yang lain, bisa berarti yang namanya asadun dalam penggunaan orang Arab diartikan laki-laki yang punya sifat suja atau pemberani. Ya, dan tidak mungkin ketika semisal kondisi kamu di sini, kita hidup tidak di tengah hutan, kita jauh dari hewan-hewan buas. Nah, seketika ada orang yang bilang pada kamu, nah, kamu punya teman Zaid dan Zaid ini sangat pemberani orangnya. Kemudian dia kasih info sama kamu, ja'a asadun. Kamu tidak akan mungkin memaknai atau memahami redaksi asadun yang muncul dari mulut teman kamu artikan hewan buas. Melihat dari kondisi yang saat ini kamu alami. Kamu hidup di kota, jauh dari hewan-hewan buas, tidak ada kebun binatang yang menangkar macan atau yang lain, sehingga kalau ada teman kamu bilang ja'a asadun, dan mungkin konteks pembahasan kamu sebelumnya ada yang mengarah bahwasanya akan ada seorang teman yang datang ke kamu, akhirnya ketika dia bilang ja'a asadun, tidak mungkin bisa kamu pahami makna yang hakiki. Atau biasanya kalau di dalam ilmu balaghah sering dicontohkan
khatabal asadu alal mimbar. Seekor macan telah berkhutbah, atau yakhtubul asadu alal mimbar. Seekor macan sedang khutbah di atas mimbar. Ini kan nggak mungkin melihat korinah lafdiyah yang ada, karena nggak mungkin ana sing jenenge macan iso khutbah ning dhuwur mimbar. Ini korinah-korinah yang mengarahkan pemahaman kita untuk memahami lafaz asad bukan makna yang hakiki, tapi untuk makna yang majazi. Nah, kalau di sini diartikan in afada al-lafdu ala ma yahtamilu badalahu marjuhan, ala ma yahtamilu badalahu marjuhan kal asadi fadhahirun. Tapi tentunya dengan adanya korinah atau dalil yang membelokkan pemahaman kita untuk tidak menggunakan makna hakiki, akan tetapi menggunakan makna yang majazi yang lain. Terus lanjut. Summa indala nolila menetahake juz'u apa bagian lafal ala juz'i maknahu. Indala juz'u ala juz'i makna yang atasnya bagian makna lafal ya, pamurokabun iku aran murokab. Engko iku aran murokab. Wa ilal lamun ora famufrodun mengko iku aran mufrad. Wa illa lan lamun ora dalla juz'uhu ala juz'i maknahu fa mufradun. Kemudian ada pembagian lagi tentang lafaz, akan terbagi menjadi dua, yaitu ada lafaz yang murakkab dan ada yang lafaz mufrad. Nah, lafaz yang murakkab itu sendiri ini berarti sudah pernah kamu pelajari di mantek ada ya. Lafaz mufrad, lafaz murakkab ada, di mantek ada, di Sulamul Munawwarah ada itu. Jika redaksi yang kamu kalau ada sebuah redaksi, bagian dari redaksi itu bisa menunjukkan bagian dari makna redaksi tersebut, maka itu adalah redaksi yang murakkab. Redaksi yang murakkab. Apabila bagian dari redaksi tersebut tidak bisa menunjukkan bagian makna dari redaksi tersebut, maka itu namanya mufrad. Kalau di Ghayatul Wusul dicontohkan demikian. Untuk yang murakkab dicontohkan seperti di Zaidun qaimun. Kalau kita belajar ilmu nahwu ini namanya tarkib isnadi, karena itu terdiri dari musnad dan musnad ilaih kan. Nah, tarkib isnadi, tapi yang jelas redaksi seperti ini kan berupa susunan. Terdiri dari redaksi Zaid dan qaim. Ada dua diksi di sini, ada dua kata di sini, Zaidun qaimun. Dan kedua kalimat ini saling berkaitan untuk menunjukkan masing-masing dari maknanya. Nah, semisal ya Zaidun qaimun, satu juz adalah Zaid, qaimun adalah juz yang lain. Nah, Zaid ini adalah juz yang dapat menunjukkan bagian makna dari keseluruhan itu mau. Keseluruhan lafaz Zaidun qaimun. Jadi Zaid itu hanya, karena dia bagian, dia hanya bisa menunjukkan sebagian dari makna Zaidun qaimun. Begitu juga dengan lafaz qaimun, dia hanya bisa menunjukkan bagian dari makna keseluruhan lafaz Zaidun qaimun. Jadi dia akan saling melengkapi, untuk menjelaskan apa makna Zaidun qaimun. Atau tarkib itu dikenal dengan tarkib idhofi. Tarkib idhofi, kalau masalah idhofah kan tujuannya hanya untuk lebih membuat mudhofnya menjadi sesuatu yang lebih spesifik, lebih khusus. Tujuannya idhofah kan
Seperti redaksi gulam itu kan sangat umum, seorang anak kecil, atau mungkin bisa diartikan budak ya. Gulam itu makna yang sangat luas, tapi untuk lebih spesifik dia diidhofahkan kepada Zaidin. Nah, namun lafadz gulamu Zaidin ini terdiri dari dua bagian. Nah, setiap bagiannya hanya bisa menunjukkan sebagian dari makna keseluruhan lafadz gulamu Zaidin saja. Begitu juga dengan lafadz Zaid, dia hanya bisa menunjukkan sebagiannya saja dari makna keseluruhan redaksi gulamu Zaidin. Ini namanya murakkab. Ada juga yang namanya tarkib, tapi tarkiban taqyidiyan. Ya, kalau di sini dicontohkan seperti na'at man'ut. Kal hayawani an-natiqi. Seperti hewan yang berakal. Ini juga tersusun dia. Tapi redaksi al-hayawan ini sebagai juz yang hanya bisa menunjukkan sebagian saja dari makna keseluruhan redaksi al-hayawanun natiq. Begitu juga dengan lafadz an-natiq. Jadi ini pembagian lafadz dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain. Indalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu famurakkab wa illa famufradun. Nah, berarti kalau yang tidak juznya atau bagian tidak bisa menunjukkan sebagian dari makna keseluruhan redaksi tersebut, maka itu namanya mufrad. Contohnya seperti apa? Dia tidak tersusun dari beberapa bagian. Contoh di sini dicontohkan seperti hamzah istifham. A antum asyaddu khalqan kemarin. Amis sama'u banaha. Hamzatul istifham, hamzah yang digunakan untuk bertanya ini kan susunannya hanya terdiri dari satu huruf hamzah. Berarti dia contoh redaksi mufrad yang laisa lahu juz'un. Nah, itu nanti kategorinya adalah lafdun mufrad, bukan lafdun murakkab. Tapi ada juga au yakuna lahu juz'un tapi ghairu dalin ala ma'nan. Dia tersusun dari beberapa bagian, tapi kalau kita pisah-pisah bagian tersebut tidak bisa menunjukkan makna sedikit pun dari keseluruhan redaksi tersebut. Seperti contoh lafadz Zaid. Kita tahu Zaid ini tersusun dari 3 huruf hijaiyah. Ada zai, ada ya, dan ada huruf dal. Kalau kita pisah za saja, apa maknanya? Untuk keseluruhan makna Zaid enggak punya makna sedikit pun. Untuk menunjukkan sebagian dari makna keseluruhan lafadz Zaid. Kalau kita pisah-pisah lafadz huruf za sendiri, huruf ya sendiri, huruf dal sendiri, enggak akan bisa menunjukkan sedikit dari makna keseluruhan susunan lafadz Zaid. Audalun ala maknan ghairi juz'i maknahu. Seperti contoh alam, sebuah nama yang tersusun dengan susunan idhofah. Abdullah. Abdullah. Nama Abdullah ini kan secara nahwu, secara bahasa dia adalah tarkib idhofi kan. Tapi kalau kamu potong saja redaksi abdu, kata abdu, tanpa kamu sandarkan kepada lafadz Allah, maka dia tidak akan bisa menunjukkan seseorang yang namanya Abdullah. Enggak mungkin. Enggak bisa kan? Di Indonesia bisa. Nah, kalau di Indonesia bisa, karena di Indonesia sering yang namanya memanggil seseorang dengan satu potong namanya. Satu potong namanya. Ya, sering sekali ya, kayak gue Irfan, ngundang Irfan. Nah, gue paham. Yang dimaksud Irfan. Itu nek ning Indonesia. Tapi kalau di Arab kayak iso. Kayak Abdullah ngundang Dul, Abdul Wahid, Dul. Nah, paham. Yang dimaksud Abdul Wahid. Ya, itu kita karena itu bukan bahas yang pakai bukan bahas orang Arab. Yang pakai bukan orang Arab. Tapi kalau orang Arab yang pakai, enggak mungkin mereka akan manggil seperti itu. Kalau namanya Abdullah ya pasti orang Arab akan manggilnya Abdullah. Enggak mungkin dia bilang enggak mungkin.
beda penggunaannya dengan orang Arab beda. Tapi kalau orang Indonesia ya memang kebiasaannya beda. Cara bahasa mereka beda. Jenengmu Irfan, kemudian Rene Fan, ngono wis paham. Ada iku cara lafaz kan mufrad. Fan itu ora iso menunjukkan diri kamu. Mana ya? Paham, Bra? Itu famufradun. Kemudian kita lanjut ke pembagian lafaz yang selanjutnya. Tapi dari segi penunjukan maknanya. Sekarang kita bicara penunjukan makna yang akan ditunjukkan oleh redaksi-redaksi yang ada dalam kitab maupun sunnah. Terus wadalalatuhu utawi nuduhaken lafaz ala makna wa yang atas makna lafaz iku mutabaqatan aran mutabaqah. Ya, makna berarti keseluruhan makna ya kalau di sini ya. Jika ada redaksi yang dapat menunjukkan keseluruhan makna redaksi tersebut, maka itu namanya adalah dalalah mutabaqah. Penunjukan makna yang benar-benar utuh sesuai dengan redaksinya. Mutobak kan sebenarnya artinya adalah sesuai kan. Sesuai artinya ketika ada sebuah redaksi, kita fahami maknanya untuk menunjukkan benar-benar maknanya secara utuh, maka itu namanya dalalah mutabaqah. Penunjukan makna yang dimunculkan oleh sebuah redaksi kepada maknanya secara utuh, itu namanya dalalah mutabaqah. Kemudian kalau dia hanya untuk menunjukkan sebagian dari makna yang utuh, yuk diwaca wa'ala Ilan nuduhake yang atas sebagian lafaz adammonon iku aran nadamun. Walazimihi nuduhake yang atas lazim lafaz. Udahnya lazimnya enggak apa nek kowe paham lazim enggak apa? Sesuatu yang apa ya? Pasti ada pasti melekat. Di lazimnya sesuatu yang otomatis bisa kamu pahami. Lazim sesuatu yang melekat, tak bisa lepas dari redaksi tersebut. Tapi itu bukan hakikat dari redaksi tersebut. Di luar hakikat. Kalau untuk dalalah yang mutabaqah dia masih dalam hakikatnya, hakikat redaksi. Dalalah tadammun masih tidak keluar dari hakikat redaksi, makna redaksi tersebut. Tapi kalau untuk dalalatul lafdi ala lazimihi itu sudah di luar hakikat redaksi. Tapi selalu berkaitan dan bisa dibilang nggak bisa lepas. Lazim. Jadi kalau ada sebuah lafaz yang hanya menunjukkan juz'i maknahu, sebagian dari makna redaksi tersebut, itu namanya dalalah tadammun. Tapi kalau ada sebuah redaksi yang dapat menunjukkan sesuatu yang melekat pada makna lafaz tersebut, itu namanya adalah, dan lazim di sini adalah lazim yang zihni, yang bisa kita pahami dari akal kita. Dari akal, bukan dari segi lafaz, tapi dari akal kita. Pemahaman kita ketika kita mendengar sebuah lafaz diungkapkan, oh nantinya pasti akan demikian. Tapi munculnya kamu bilang pasti akan demikian, itu munculnya di akal kamu, tidak melihat dari sisi murni redaksinya. Terus walazimihi lan ing atase sesuatu sing
netepi Tapi lafal adhi Laf- kang bangsa adhini kang bangsa-akan. iltizamun iku aran Iltizamun iku aran dalalatul iltizam. Nek ning Ghayatul Wusul dicontohkan wa dalalatul lafadz al-wad'iyah di sini dia dikasih qayyid atau dikasih batasan wad'iyah karena kita bicara apa yang dibuat oleh lugat itu sendiri, bahasa. Kalau kamu mendengar istilah wad'iyah itu maksudnya ya aturan bahasa. Ala maknahu mutabaqatun wa tusamma dalalatan mutabaqatin li mutabaqati ay muwafaqati dalilil madlul. Kesesuaian apa yang menunjukkan kepada yang ditunjukkan. Wa ala juz'ihi ay juz'i maknahu tadammunun wa tusamma dalalatan tadammun li tadammunil makna li juz'ihil madlul. Karena redaksi itu mengandung sebuah makna untuk sebagian dari yang ditunjukkan oleh redaksi tersebut. Kemudian wa ala lazimihi ay lazimi makna lafadz, sesuatu yang berkaitan atau menetapi makna lafadz tersebut, tapi itu semua dari kita pahami dari segi dari akal kita, Itu namanya dalalah iltizam. Di sini dicontohkan kadalalatil insan alal hayawanin natiq. Itu untuk dalalah mutabaqah. Karena ketika kita mendengar redaksi al-insan, kemudian al-insan ini menunjukkan makna al-hayawanun natiq, berarti lafadz al-insan ini ketika digunakan untuk menunjukkan makna al-hayawanun natiq, maka dalalahnya adalah dalalah mutabaqah karena memang sesuai. Adal yang menunjukkan yaitu al-insan, madlulnya adalah hayawanun natiq. Ini sangat sesuai dan utuh istilahnya. Kemudian kalau untuk al-insan tapi hanya untuk menunjukkan makna hayawan saja, kamu pahami dari redaksi insan, kamu pahami hanya makna hayawan saja. Manusia itu apa? Hewan. Nah, ini namanya dalalatu tadammun karena hanya sebagiannya saja. Atau hanya menunjukkan pada arti natiq. Ini juga dalalah tadammun saja. Tapi kalau lafadz al-insan kok menunjukkan arti seseorang yang dapat menerima ilmu, itu namanya dalalah iltizam. Itu semua karena bisa kita pahami dengan akal kita. Yang namanya manusia hakikatnya adalah hewan yang berakal. Hewan yang berakal karena dia punya akal, otomatis kalau kita kasih ilmu dia bisa terima. Nah, karena kita pahami makna hakikatnya, yang namanya insan itu adalah hewan yang berakal. Kemudian kita mencoba mengolah pikiran kita. Hewan berakal. Kalau berakal ya kalau nanti saya kasih pelajaran MTK atau pelajaran yang lain, IPA atau yang lain, dia mungkin bisa paham. Kalau bilun lil ilmi karena dia punya akal. Itu sesuatu yang sudah keniscayaan lah kawangannya. Lazim itu sesuatu yang niscaya, pasti ada kalau dia dianggap sebagai hewan yang berakal. Kalau yang berakal pasti ya bisa nerima ilmu, keniscayaan kan akhirnya, sesuatu yang enggak terelakkan akhirnya. Nah, dan kelas ini juga kan Soalnya seperti apa? Masalahnya ini tuh. Katakan sini, misal saya nandur wet neng omah. Iya. Dalalah om. Zaid nandur wit neng omah. Nah kalau kan mikirnya gini, orang muda nandur di rumah ya pasti di halaman rumah. Terus malah mikirnya itu iltizam. Pilihannya ya iku mau dalalah mutabaqah
tadamun karo ya mestine iltizam. Enggak mungkin kan andaikan lho kowe ora paham. Iki teknik garap maksudnya. Meskipun kita nggak paham pertanyaan yang seperti itu, tapi dengan kita memahami dalalah mutabaqah itu seperti apa, kemudian dalalah apa mau tadamun juga seperti apa, maka nggak mungkin kita jawab mutabaqah ataupun tadamun pernyataan seperti itu. Enten kata sih kalau rada bingung ya. Kalau bener nek Lah gurunya sering mencontohkan contoh-contoh di luar kitab gak? yang tadi sering tapi giket ya. Deh, itu belum terasa ya. Ya aku nggak enten larang no menaiki motor kan rantainya copot tapi sing di bengkelnya motor ya bengkelnya motor. Oh, bengkelnya motor. Kayak gitu sih no. Tandemun berarti Kok tadamun? kan nego rantai kan segini motor ya. Gak iltizam ngono kuwi padha wae. Tadi motornya rusak dan ndake motor sing rusak rantene. Bola ini urusanmu dhewe. Tapi kene mantek ya, pertanyaan yang mantek ya. Mas Pantai. Soal mantek. Ya nanti coba kamu ya baca-baca kitab mantek lagi sih tentang dalalatul mutabaqah, dalalah tadamun dan dalalah iltizam. Mungkin kalau kamu buka kitab-kitab lain contohnya lebih varian. Mungkin iso mbok pikir meneh nek contoh-contoh iku mempere sing opo. Tapi yang jelas pembahasan dalalah ini memang kaitannya ya dengan ilmu mantek juga. Nah, ada kaitannya dengan ilmu mantek juga. Ini belajar usul fikih ya memang perlu mantek sedulurnya, perlu mantek. Karena kita nanti akan akan menyinggung ada hakikoh, ada majas, hakikoh syar'iyah, urfiyah, hakikoh lugawiyah, itu semua kan ada di mantek. Ana kulli, ana juz'i, ana kullun, ana juz'un. Apa bedane kulli karo kulliyah? Tahu? Nek kuli karo kali kita benar lain nek kuli terus Enggak ana istilah kulli karo kulliyah itu beda. Juz'i karo juz'iyah itu juga beda. Itu juga dibahas nih mantek juga. Dan itu akan disinggung di pembahasan usul-usul fikih juga. Itu akan tersinggung. Karena yang namanya kulliyah itu kaitannya dengan penunjukan makna sebuah redaksi. Dan kita kalau bicara usul fikih kan kita objek yang akan kita kaji adalah redaksi. Tentunya yang akan kita bahas adalah dari segi info atau makna yang kita dapatkan dari redaksi Al-Quran maupun Sunnah. Dan redaksi di Al-Quran maupun Sunnah itu ya ada yang modele kulliyah, ada yang modele kulli, ada yang modele juz'i, ada yang modele juz'iyah juga. Nah itu ada kaitannya sangat erat sekali dengan ilmu mantek, usul fikih. Jadi kita memahami redaksi insan, kamu dengar redaksi insan, kemudian kamu paham sebuah makna dari redaksi insan, bisa menerima ilmu, ini adalah iltizam. Redaksi insan menunjukkan makna bisa menerima ilmu, itu adalah dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam. Karena
itu di luar hakikat lafadznya. Dalam aturan bahasa itu di luar hakikat lafadznya. Karena dia tadi di sini dikatakan lazimi maknahu az-zihni, sesuatu yang ya dianggap sebagai sebuah keniscayaan, tak terelakkan lagi. Bisa menerima ilmu ketika hakikat manusia itu adalah hewan yang berakal. Lah munculnya pemikiran, pernyataan atau keyakinan bahwasanya manusia itu dapat menerima ilmu itu adalah lewat dalalatul iltizam. Terus wal ulayan. Nek aula maknane engko luwih utama. Ula. Wal ulayan utawi kang kawitan loro. Nah, utawi kang kawitan loro lafziyatani iku bangsa lafaz. Nah, tadi saya sudah jelaskan kan. Untuk dalalah mutabaqah karo dalalah tadammun itu tidak keluar dari redaksi. Lafziyatani. Terus wal akhiratu utawi kang akhir akhiriyatun iku bangsa akhir. Nah, adapun untuk dalalah iltizam adalah akliyah. Ya sifatnya makna yang kita dapatkan dari dalalah iltizam itu sifatnya akli, pakai rasio. Tapi kalau untuk dalalah mutabaqah ataupun tadammun itu kita tidak pakai rasio, tapi kita bersandar pada bahasa. Nah, bahasa. Lafaz itu dari segi bahasa ditunjukkan untuk makna demikian. Nah, itu sudut pandang kita kalau untuk dalalah mutabaqah ataupun dalalah tadammun. Kita enggak bisa terpisah dari istilahnya lughatan atau wad'an. Dari segi bahasa, dari segi terminologi. Terminologi atau etimologi bahasa. Etimologi. Terminologi itu istilah. Tapi kalau dalalah iltizam itu kita pahami makna itu ya muaranya ya dari rasio kita. Dari rasio bukan dari aturan bahasa. Terus summa ya mulai utawi al akhirah intawaqqafa lamun kandik sidkul mantuk apa benere mantuk makna kang dipahami fi mahallin nutqi ya. Sidkul mantuk apa benere mantuk au sihhatuhu utawa sahih mantuk tawaqqafa ala idmarin yang atase ngira-ngira ke lafaz padalalatul iktida'in mongko iku aran dalalatul iktida'. Pernah dengar dalalah iktida' sebelum ini? Yang di Pas ngaji pas ngaji. Wis paham tapi. Terus wa illa lamun ora kandhek. Lamun ora tawaqqafa ala idmarin fa in kana lamun nuduhake apa al-akhirah ala yang atas perkara lam yuksad kang ora disejo apa ma fadalalatu isyaratin mongko iku aran dalalah isyarah wa ila lamun nuduhake marang perkara kang disejo fadalalatu imain mongko iku aran dalalah iman. Ini ada pembagian lagi untuk dalalatul iltizam. Jadi memang yang namanya dalalatul alfat itu terbagi menjadi 3. Ada dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalatul iltizam. Untuk dalalah mutabaqah dan tadammun sifatnya mengacu pada
bahasa, aturan bahasa. Tapi kalau untuk dalal iltizam ini acuannya dari rasio. Kemudian untuk dalal iltizam yang mengacu pada rasio kita itu akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dalalatul qidha, yang kedua adalah dalalatu isyarah, yang ketiga adalah dalalatu ima. Nah, sekarang coba kita pahami contoh dari dalalatul qidha. Kalau di dalam Ghayatul Wusul di sini dicontohkan untuk dalalatul qidha ini seperti in tawaqqafa sidqul mantuq aw sihhatuhu aqlan aw syar'an ala idmarin ay takdirin fi ma dalla alaihi fadalalatul qidha. Fadalalatul lafadz al-iltizami ala ma'na al-mudmaril maqsud tusamma dalalatul qidha fil ahwal ats-tsalatsah. Fal awwalu kama fil haditsil ati fi mabhatsil mujmal. Nanti akan dibahas di pembahasan mujmal, Bos. Tapi di sini disinggung sedikit. Ada sebuah hadis yang sangat populer di kalangan para pengkaji fikih ya, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan. Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan. Kalau kita pahami redaksi ini secara letterlek, apakah mungkin umat manusia itu nggak ada yang pernah mengalami kesalahan dan lupa? Pasti salah, pasti lupa. Sehingga seakan-akan redaksi ini kalau kita pahami secara apa adanya, tentunya kita akan menolak hal itu. Akal kita nggak cocok mesti. Masa sih ada manusia yang nggak mungkin keliru, nggak mungkin lupa? Kanjeng Nabi wae lali. Ya kan? Dalam ceritanya kan diceritakan oleh Kanjeng Nabi lali. Meskipun kalimatnya Kanjeng Nabi jenengan iku kosor napa lali? Aku ora kosor ora lali. Jawabannya ngono. Ketika dilihatin hadis dilihatin. Ya bener. Ya kan jawabannya Kanjeng Nabi aku ya lali itu. Ya lakul hal sing jelas Nabi Muhammad pun ya bisa lupa, bisa juga keliru. Di satu keadaan juga Nabi ketika mengatakan dalam sebuah pernah kan Kanjeng Nabi itu diilingno karo Gusti Allah memutuskan sesuatu hal sing dirasa nggak benar, akhirnya dituduhno sing bener ngene. Diingatkan. Ya intinya sing jelas secara umum atau bahkan ya ora umum ya, mestine sing jenenge manungsa iku mestine ya lali ya. Keliru. Tapi kok ana sebuah hadis rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan. Redaksi nganggone redaksi umum sisan ummati. Mencakup seluruh manusia, umat Islam. Berarti umat Islam itu ora ana sing keliru, ora ana sing lali. Nyatane akeh sing lali, akeh sing keliru. Ini kalau kita pahami secara letterlek ini enggak akan mungkin bisa kamu yakini makna tersebut. Sehingga yang dimaksud dari rufi'a ummati al-khata'u wan nisyan itu rufi'a al-mu'akhadatu bi al-khata' wan nisyan. Allah akan menghilangkan dari umat Muhammad siksaan karena dia lupa atau karena dia keliru. Ya, biasanya kalau di dalam furu' fikhiyah nek ana wong kok lali ora masalah. Gak masalah mau lupa. Kan sering dalam furu' fikhiyah itu kalau kamu melakukan sebuah ibadah kamu lupa gak masalah. Kamu ini gak masalah. Nah akhirnya apa? Akhirnya untuk memahami redaksi rufi'an ummati al-khata'u wan nisyan itu kita butuh menghadirkan redaksi lain agar kita bisa paham redaksi tersebut.
Kamu bisa memahami rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan dengan makna yang sebenarnya, yang tidak bertentangan dengan realita, itu dengan memunculkan redaksi yang lain yang nantinya bisa membenarkan makna atau mantuk dari redaksi tersebut. Paham ya maksudnya? Ini rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan, kamu pahami letterlek, pasti kamu nggak akan percaya hal itu. Karena kenyataannya manusia, umat Kanjeng Nabi ya ono sing keliru, ya ono sing lali. Lah supaya redaksi yang diungkapkan Nabi Muhammad sendiri itu biar benar, piye carane? Dengan mengira-ngirakan atau memunculkan redaksi yang lain yang nantinya secara akal pernyataan itu bisa dianggap benar atau salah. Makanya tadi tawakkufa sidqul mantuk au sihhatuhu ala idmar. Lah idmar dalam contoh rufi'an ummati al khata'u wan nisyan itu al muakhadah, siksaan, atau istilahnya ya hukuman. Al muakhadah itu hukuman. Allah tidak akan menghukum kalau ada umat Muhammad yang lupa atau keliru tapi tidak sengaja. Semisal contohnya kayak apa jenenge membunuh orang karena khata. Ya kan ada kan? Tahu sinau kisos kan? Nah, nek qatlul amdi jelas dia dipateni akhirnya dikisos. Nafsu bin nafsi wala nafsu bin nafsi wala aina bil aini wal uduna kisos iku. Tapi kalau untuk yang meskipun ono sing sibhu amdin juga, ono sing apa jenenge khata. Nah, kalau khata kan akhirnya dia tidak dikisos kan? Tidak dikisos kan? Dia hanya disuruh untuk bayar dia. Bagiannya 3 nih. Perlu. Tentaka katanya biasanya itu kalau era pasal ini itu amdun mahdun. Amdun mahdun. Amdun ghairu mahdun. Amdun ghairu mahad karo Kale amdun khata amdun khata sih. Khata mahdun ya sih. Ya. Nek sing apa amdun tapi sing ghairu mahdun iki ya sib apa jenenge sibhu amdin niku mau. Sibhu amdin. Jadi ndeke semisal ya dia menembak sebuah sasaran dan sasaran itu bukan manusia, tapi akhirnya ketika sudah menyasar, tapi kan dia menyengaja untuk menembakkan pistolnya, dia juga menuju sasaran yang bukan manusia, tapi akhirnya malah kena manusia, salah sasaran, akhirnya peluru nyasar, kan sibuk amdin. Tapi meskipun cara pendefinisian amat itu seperti apa, ya memang dia punya kesengajaan untuk melakukan aktivitas yang bisa membunuh dan juga dengan alat yang memang punya potensi untuk bisa membunuh. Lah nek contone kaya kowe mentung kancamu nganggo ballpoint, mbok ketuk ngene sirahe malah kadung mati. Iki jenenge sibhu amdin. Kue nutuke sengaja, tapi kamu menggunakan alat yang tidak berpotensi bisa membunuh. Ini jenenge amdun sing ghairu mahal. Itu istilahnya lainnya sibuk amdin. Yang apa? Memang qatala mu'minan khata'an. Memang qatala mu'minan khata'an. Kalau ning Al-Qur'an iku juz pira iku. Kok iso tekan kono piye? Al-khata' ya, al-khata'. Artinya hukuman yang semestinya demikian itu akhirnya tidak jadi demikian. Iku contoh sing khata'. Contohnya sing mestian ya akeh banget kan. Lali gak apa-apa. Lali gak apa-apa. Salat saking sibuke. Sibuk ngaji, sibuk sinau, sibuk posonan. Wah, jebule lali salat. Makzur oleh muqadha ora kudu
nalika. Iya kan? Berarti kan muakhadahnya akhirnya enggak ada. Akhirnya sing akhirnya kudune kodok sak cepete fauron sak nalika, tapi akhirnya boleh kamu tunda-tunda makzur. Itu contoh, itu istilah contoh-contoh furuk fikhiyah yang berdasarkan dari sebuah hadis rufi'ah an ummati al-khata'u wan nisyan. Yang dimaksud bukan kok umat manusia, umat Nabi Muhammad itu enggak pernah salah atau enggak pernah lupa. Tapi yang dihilangkan dari umat Muhammad itu sebuah hukuman karena lupa atau keliru atau salah. Itu nanti akan lebih ringan hukumannya. Masih ada hukumannya tapi lebih ringan. Atau malah sama sekali nggak ada hukuman. Poso lali nek dhek poso kadung mangan. Terus no poso ora batal. Iya kan? Kalau poso pertama sore. Poso pertama dengi kali ngombe apa kowe? Poso pertama kan sore-sore kok disambang. Tulis kita terus kemudian disambang di Nigo. Poso pertama nih, pas poso Kemis gitu. Oh, poso Kemis. Ayo kalau pertama lagi dek ingin gue mermangsa aku diparani ya mau. Esok tak. Diarani iki kita AFC. Mbok pangan teh. Diparingi es krim. Oh, es krim. Saya mbok pangan es krim. Ya terus kelar. Ya nek es krim kan otomatis pikiranmu wah iki daripada cair kan. Enak. Nanti spontanitas langsung mbok pangan. Tapi ya rambatan apa somu. Bukan kalian janda terus iki poso. Yes. Kemudian contoh yang kedua yaitu apa mau dalalah iktidha adalah contoh was'alil qaryata. Ai ahlaha, yang dimaksud adalah enggak mungkin kan di Al-Qur'an itu bilang tanyalah kepada sebuah desa. Padahal desa itu adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi rujukan untuk bertanya. Otomatis ketika dalam Al-Qur'an bilang was'alil qaryata, yang dimaksud tanyalah penduduk desa. Dan itu sering kok dipakai orang-orang Indonesia sendiri, sering kok. Wah, aku gak wong kene kok, Mas. Aku gak wong desa kene, Mas. Jajal takok desa kono. Mas, sampean kenal iki ora? Wah, gak kenal lah, Mas. Jajal sampean takok desa kono lho. Takok desa kono. Sing dimaksud takok wong sing ana ning desa kono. Omah kono iki. Omah kono. Ya iki gen padha wae. Biasanya malah takok daerah kono. Jajal takok daerah kono, Mas, daerah kono. Aku lho mboten tiyang mriki kok. Tapi tanglet sanese. Takut sanese gak ono dalalah iktidoe. Sanese ya sanese awakku, ya menungso padha wae. Nah, tapi iki was'alil qaryata, tanyalah kepada sebuah desa. Yang dimaksud bukan desa, karena desa itu sendiri nggak bisa menjadi rujukan untuk bertanya, wong dia nggak bisa jawab. Yang dimaksud adalah tanya penduduk desa. Idil qaryatu wahyal abniyah al-mujtami'ah la yasihu su'aluha aklan. Karena secara rasio nggak mungkin yang namanya desa itu menjadi sebuah rujukan untuk ditanya, nggak bisa jawab. Itu namanya dalalah iktidha. Tapi kan sama-sama punya tawakuf, pemahaman maknanya itu butuh terhadap memunculkan redaksi yang lain. Tawaqqafa ala idmar, sama-sama. Wasalisu kama fi qaulika limaliki abdin. Contoh yang ketiga itu dalalatu
ima. Loh, yang pertama mau dalalatu iktidha, sing kedua dalalah isyarah ya. Kalian Hah? Isyarah. Yang terakhir dalalatu ima. Seperti ucapanmu kepada seseorang yang memiliki budak. Atik abdaka anni. Semisal kowe duwe budak. Aku ngomong karo kowe. Atik abdaka anni. Merdekakanlah budak yang kamu miliki untukku. Loh, padahal yang namanya memerdekakan budak itu harus budaknya sendiri. Tapi tadi redaksinya ngongkon gue merdekakno budakmu tapi atas namaku. Kan lucu. Loh, wong iki jadi budakmu kok malah memerdekakan atas namaku. Jadi seakan-akan kalau kamu pahami secara letterlek, ini nggak mungkin terwujud memerdekakan budak itu. Wong jenenge memerdekakan budak itu butuh yang namanya kepemilikan atas budak. Lah budak itu durung dadi budak aku kok. Kok dimerdekakan atas namaku. Lah untuk bisa kita pahami dengan benar redaksi seperti ini itu maksudnya seperti apa? Kalau kita pahami secara letterlek apa adanya, nggak akan mungkin budak itu bisa dimerdekakan oleh orang lain selama budak itu belum miliknya. Ya kan? Nah, fa fa'ala fa innahu yasihu angka, maka itu akan sah, budak tersebut akan merdeka atas namamu bitakdiri malik huli fa'u'tikuhu anni. Sudahlah, budak itu kasihkan ke saya saja. Nanti mau tak merdekakan. Nah, mudahnya makna dari aktik abdaka anni itu kalau secara letterlek diartikan merdekakanlah budak kamu untukku. Itu kita pahami supaya maknanya benar. Kasihkan budakmu padaku, nanti kalau sudah jadi milikku nanti akan aku merdekakan. Nah kalau seperti ini akhirnya budaknya merdeka. Wong dia memerdekakan budak yang sudah ia miliki sendiri. Oh ini semua ternyata dalalah tidak semua ya, karena tawaqafa ala idmarin. Ya ini semua dalalah iktidha. Semuanya butuh yang namanya mengira-ngirakan redaksi yang lain. Kemudian untuk yang dalalah isyarah wa illam yatawaqqaf sidqul mantiq wala sihhatu lahu ala idmar fa in dalal lafdul mufidu lahu ala ma lam yuqsad bihi fa dalalatu isyaratin. Ai fa dalalatul lafdi ala ma lam yuqsad bihi yusamma dalalata isyarah. Jadi penunjukan sebuah lafaz pada makna yang tidak dikehendaki. Kamu pahami makna dari redaksi tersebut untuk makna yang sebenarnya tidak dikehendaki dari redaksi tersebut. Ini namanya dalalah isyarah. Contohnya apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Telah dihalalkan, telah halal bagi kamu lailatas siyam di malam hari ar-rafatsu. Ar-rafatsu tahu? Apa? Jima, berhubungan suami istri. Karena dulu puasa itu sedurunge disyariatkan ning syariat Kanjeng Nabi, puasa itu ya puasa ngebleng, ngantek bengi ora oleh ngumpuli bojone, tetap ora oleh mangan dan lain-lain. Nah, ini akhirnya ada perubahan teknis cara puasa. Jadi dengan adanya dalil lagi mau ukhila lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Nah, itu kalau secara letterlek kan kita pahami kalau yang namanya orang puasa nanti kalau sudah datang waktu maghrib dia boleh yang namanya berhubungan suami istri. Bahkan genora mainstream mukanya nganggo berhubungan suami istri. Orang nganggo mangan. Aneh. Ya kan sama-sama muka ya. Tapi jenenge muka sing paling afdal ya nganggo rooftop.
kurma basah, nek ora ono nganggo air putih. Ini wong Indonesia ra usum cola. Sing manis-manis. Ya nggak tahu ya kenapa kok seperti itu. Padahal yo jelas kok sunahe iku nganggo kurma, nek duwe nek ora ono baru air putih. Saiki tak takok wong Indonesia iku mesti duwe air putih. Tapi gak ono sing ngawali bukane nganggo air putih. Padahal iku kesunahan. Kok cara dene iki as-sunan al-mahjurah. Kesunahan-kesunahan yang enggak begitu diperhatikan oleh para shaimin, para orang-orang yang beribadah puasa di Indonesia. Jarang mereka minum air putih dulu. Rata-rata ya langsung sikat mbuh teh, mbuh apa jenis es sirup, mbuh es campur, macam-macam. Sunan al-mahjurah iki. Nek rutop ora mesti duwe kan. Nek mesti duwe utawa kurma ora mesti duwe. Tapi nek bayu putih kan rata-rata duwe kabeh. Tapi nalika poso kok ya iku jarang sing gatekno mukake nganggo air putih. Padahal cukup dengan sedikit kok, satu tegukan itu sudah untuk kesunahan ya. Supaya umpama kowe ora patek seneng ngombe banyu putih sak teguk. Nah, iku wis untuk kesunahan. Tapi rasanya nek pertama kali yang es cinta makanya kata serap. Ya tapi nek rada seger ya kayak es ngono, es tawar ngono. Kayak es tawar. Mulai kan banyu putih. Nah, wis. Intine uhila lakum la tasyamir rafatu ila nisaikum. Ini kalau secara letternya kita pahami kalau di malam-malam puasa, malam-malam bulan Ramadan itu umat muslim boleh yang namanya melakukan hubungan suami istri. Tapi ternyata dari dalil ini mujtahid itu mencoba memahami pernyataan yang lain, makna yang lain dari redaksi ini. Apa itu? Ala sihhati saumi man asbaha junuban liluzumiha lil maqsudi bihi min jawazi jima'ihinna bil laili as-sadiqi bi akhiri juz'in minhu. Jadi pola pikirnya sangat begitu jauh. Wong dalil terlake hanya memperbolehkan kalau yang namanya orang yang berpuasa ketika sudah datang waktu maghrib boleh yang namanya berhubungan suami istri. Tapi dengan dalil ini, dengan redaksi ini, si mujtahid memperbolehkan atau menganggap sahnya puasa orang yang asbaha junuban. Berarti waktu subuh masuk dia masih dalam keadaan junub. Piye hukumnya Pak? Aku bengi junub, mimpi basah. Aku ora digugah sahur, tangi-tangi wis subuh. Kondisiku junub. Puasaku sah gak? Nah, mujtahid datang untuk menjawab pernyataan tersebut, pertanyaan tersebut. Tapi dalilnya apa? Dalilnya uhilal lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Iku nek wong awam kan, maksudnya piye? Wong aku takok, sah gak posoku nalika aku bengi mimpi basah, tangi-tangi subuh ora ana sing gugah sahur durung ngatus. Nanti wis subuh aku keadaane ijeh junub, posoku sah gak iki? Tak terus napa ora? Terus dijawab karo seorang mujtahid, sah posomu. Lah dalile napa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum, dihalalkan bagimu di malam-malam puasa, malam-malam bulan Ramadan untuk berhubungan suami istri. Kok dalile itu? Mun nek wong awam ora pikirane ora adoh kan ora nyanda. Tapi pola pikirnya seorang mujtahid seperti ini. Loh. Ya jelas sah ra. Wong sing jenenge oleh berhubungan suami istri itu di malam hari. Sedangkan kita tahu malam hari itu ya mulai ghurubus syamsi hatta tulu'il fajri. Jadi mepet subuh pun kamu masih boleh sing jenenge
berhubungan suami istri. Lah lagi imsak kek durung adzan. Terus ke nanggung. Terus ke kurang 5 menit mandek hubungan suami istri ini. Durung sempet adus kan otomatis. Wis mlebu waktu subuh. Dek kan berarti junub. Tapi sah gak? Ya sah puasanya. Itu kan liluzumiha lil maqsudi bihi min jawazi jima'ihinna bil laili. Karena tadi sudah dibolehkan yang namanya berhubungan suami istri di keseluruhan malam sampai di akhir waktu malam, sampai mepet subuh. Boleh, semua itu boleh, masih malam. Tapi ketika berhubungan suami istri ini mepet subuh, otomatis kan kamu nggak punya kesempatan untuk adus junub. Apa tau aku, kita sampai subuh dan adus junub, enggak kan? Masih boleh, kamu sampai seluruh malam itu kamu gunakan untuk berhubungan suami istri, boleh. Nggak ada larangan, nggak dibatas. Pokoknya sedurunge subuh, mepet-mepet subuh, ora oleh neh. Gak ono, uhila lakum lailatas siap lail keseluruhan malam hingga mepet subuh. Jadi dari sini kamu boleh melakukan hubungan suami istri hingga habisnya waktu malam mepet subuh. Nah berarti gak sempat adus gede, ya gak sempat. Nah, tapi kan tetap oleh. Jadi rak masalah andaikan dalam keadaan junub. Kadang ya ana wong bingung ngene iku, tangi-tangi junub ora sahur iki posoku piye? Ora gini. Tetap lanjut. Nah, adus keri-keri rak apa-apa. Nek adus keri-keri rak apa-apa ya rak salat subuh engko. Ndang adus terus salat subuh. Ini adalah isyarah. Jauh sekali kan? Jauh sekali. Tapi kita pahami makna kalau seorang yang junub saat subuh dia masih boleh untuk berpuasa, sah puasanya, itu adalah makna yang lam yuqsad bihi kan. Wong yang dimaksud dari redaksi itu adalah diperbolehkannya rofas, dibolehkannya berhubungan suami istri di malam puasa. Tapi kok oleh mujtahid redaksi ini, dalil ini digunakan untuk menghukumi sahnya seseorang yang waktu subuh masih dalam keadaan junub. Jauh sekali. Buh pola pikirnya iso ngantek ngono. Ya karena ada dalalah isyarah tadi. Wa illa bi andala lafdhu ala ma qusida bihi. Redaksi itu tetap menunjukkan makna yang dikehendaki dari redaksi itu. Tapi lam yatawaqqaf ala idmarin. Bi andalla lafdhu ala ma qusida bihi wa lam yatawaqqaf ala idmarin. Tidak butuh yang namanya dengan memunculkan atau mendatangkan redaksi yang lain. Maka ini dinamakan dalalatu ima. Contohnya ada nanti di dalam kitab Al-Qiyas. Nah, nanti kalau kita membahas qiyas, analogi, karena kita kalau dalam Syafi'iyah kan kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Dan qiyas ini nanti yang akan lumayan panjang pembahasannya dalam Lubul Usul. Jadi qiyas itu nanti ada yang namanya masalikul illah, beberapa cara untuk mencari sebuah ilat. Karena kita tahu yang namanya qiyas itu rukunnya ada ilat kan? Harus ada ilat, harus ada hukumul asl, kemudian harus ada fara'. Al aslu, al far'u, hukmul asli karo ilat. 4 ini kan. Nah, dalam pembahasan ilat sendiri di dalam bab qiyas ini nanti banyak sekali metode-metode untuk menggali ilat yang layak untuk kita jadikan landasan menentukan sebuah hukum. Itu nanti namanya masalikul ilah. Macam-macam, banyak sekali. Ono sabar wa taksim,
kemudian ono apa meneh lali aku suwi tangkihul mana dan lain-lain akeh kode mburi. Nah, salah satunya adalah dengan dalalatu ima. Wasaya tibayanuhu ma'amitalihi fil qiyas fil maslak as-salis. Di metode yang ketiga dalam penentuan atau pencarian ilat yang nantinya bisa kita jadi acuan untuk menentukan sebuah hukum dengan metode qiyas. Wa dzikruhu huna min ziyadati. Wal mafhumu mantuk mafhum. Nek mafhum mau fi mahalli ma dalla alaihi lafzu iku nek mantuk. Nek al mafhum dalla alaihi lafzu la fi mahallin mungkin. ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Seolah-olah itu adalah iltizamnya isyarah nih loh. Ini seolah-olah katis mafhum. Adalah iltizam seolah katis mafhum. Katis mafhum. Kan lainnya pemahaman. Coba nanti kita bandingkan ketika kita sudah paham mafhum ini seperti apa. Kan gue bisa bedakno dhewe. Mantuk iku piye, mafhum iku piye. Enggak, tapi kalau yang di dalalah isyarah ya tadi. Itu tetap iku kok Gus. Apa jenenge fi mahallin nutqi. Karena acuannya tetap sangat mengacu dengan mau jawazu jimaihinna bilaili. Itu sangat ditekankan masih, ngono lho. Tapi nek ningali saya contoh-contoh mafhum niku kan iso mati niku contohnya pas ala takullahuma uffin. Nah niku kan uff niku haram. Nah mafhume uff mawon haram. Meneh ungkul. Nah niki hukumnya sama-sama haram. Padahal kan napa ya? Sama-sama nek cara isyarah kan boten ke sihatu shaumi man asbaha junuban. Lah sing iki boten seorang nek menyebutkan nek mukul niku boten asal. Tapi sakit memunculkan hukum tersebut. Sik ngene, sing jenenge dalalah isyarah. Ya. Dalalah isyarah itu cabang dari iltizam. Dalalah iltizam. Memang dalalah iltizam itu akliyah. Iya kan? Tapi dia kategorinya adalah mantuk. Dari mantuk. Saiki diurutno. Mantuk. Mantuk sendiri ada 3. Iltizam apa mutabaqah tadamun karo iltizam. Memang kalau mutabaqah karo tadamun sifatnya lafdiyah. Tapi kalau untuk iltizam dia sifatnya akliyah. Kemudian dibagi lagi dalalah iltizam itu ada 3. Ada yang dalalah tuqtita, dalalah isyarah dan dalalah ima. Nah, iltizam sendiri maknanya kan madalla alaihi lafdu ala lazimi maknahu. Nah makanya tadi kalau di dalam redaksi Ghoyatul Wusul dia bilangnya liluzumi sihhati man asbaha junuban. Lazimi maknahu liluzumiha lil maksudi bihi min jawazi jimaihinna bilaili. Jadi karena dalalah isyarah itu maksudnya dalam dalalah iltizam. Dan dalalah iltizam itu tadi pembagian dari mantuk. Iya kan?
Berarti ini tidak keluar dari mantuk menurut. Karena kalau kita runtut membaginya demikian, adalah iltizam. Iltizam itu maksudnya adalah madalah itu ala lazimi maknahu al maksud. Ini juga ala lazimi maknahu al maksud. Jadi tetap mantuk ini. Cuma melihat dari sisi lazimnya. Kalau secara definisi seperti itu jawabanku. Aku nek mbok bandingno kalau falatakullahumma uffin, lo akhirnya kok wong yang nggak boleh berkata itu berkata yang bisa menyinggung hati orang tua, pemengeh memukul, jotosi, jabak dan lain-lain itu tambah haram. Nah, itu nanti maksudnya dengan mafhum. Karena objeknya kan yang nggak boleh itu bilang uff. Sedangkan mukul itu sesuatu yang berbeda. Bukan lazim. Bukan lazim kan? Apakah uff itu lazimi maknane iku mukul? Enggak. Hanya saja dari segi idza dia lebih kuat, ngono lho. Dari segi mafhumnya. Bukan dari segi lazimi maknahu. Nah, ini kan mesti bedane. Ketika kamu pahami mafhum itu seperti apa. Wal mafhumu madalla alaihi lafdhu fi la ana lane nggih. Ana lane. Nek ning nggonku iso lane iso ilang piye ceritane iki. La fi mahallin nutqi ora ing dalam panggonane ngucap. Fa in wafaqa mongko lamun nyocoki apa mafhum al mantuqa ing kang den ucapake fa muwafaqatun mongko iku aran mafhum muwafaqah. Walau musawiyan lan lamun ana apa mantuk apa mafhum nggih lan lamun ana apa mafhum iku musawiyan madani lil mantuki marang mantuk fil asai dalam qaul asah. Niku kok malah maca wayatul usul itu. Fa in wafaqa mongko lamun nyocoki al mantu fa in wafaqa mongko lamun nyocoki apa mafhum al mantu kok ing perkara kang den ucapno fa muwafaqatan mongko iku aran mafhum wa faqah. Walau musawiyan lan senajan anane mafhum musawiyan iku madani fil asah ing dalam qaul kang luwih sah. Thumma fahwal khitabi nuli ing aran fahwal khitab. Nuli diarani ing fahwal khitab ingkang lamun ana apa mafhum aula iku luwih utama. Walahnuhu utawi lahnul khitab iku ingkang lamun ana apa mafhum musawiyan iku madani. Saiki mafhum. Mafhum itu adalah makna yang ditunjukkan oleh sebuah redaksi tapi tidak melihat dari sisi apa yang diucapkan. Nah, nanti akan terbagi. Ada yang namanya mafhum muwafaqah. Ya, di mana mafhum muwafaqah ini juga mencakup ketika mafhum itu sederajat dengan apa yang diucapkan secara level hukumnya. Kemudian summa fahwal khitab in kana aula minal mantuq wa lahnul khitab in kana musawiyan. Kemudian muncul lagi sebuah istilah namanya fahwal khitab jika memang mafhum itu lebih utama daripada mantuq. Kemudian akan muncul istilah lahnul khitab jika memang apa yang difaham itu sederajat dengan mantuknya. Iku sing mesti walau musawiyan bil asam. Kalau yang di bawah ya. Yang di bawah itu seakan-akan
pakai istilah lain. Pakai istilah lain. Jadi muwafaqah itu karena bandingannya mafhum muwafaqah itu mafhum mukhalafah. Jadi pertama mafhum ada dua, ada mafhum muwafaqah karo mafhum mukhalafah. Tapi untuk yang mafhum muwafaqah ini nanti kita lihat mafhumnya itu akan setara atau lebih utama. Kalau memang setara namanya lahnul khitab. Tapi kalau lebih utama namanya fahwal khitab. Jadi fahwal khitab itu namanya mafhum muwafaqah. Lahnul khitab namanya juga mafhum muwafaqah. Tapi belum tentu yang namanya mafhum muwafaqah itu lahnul khitab, belum tentu yang namanya mafhum muwafaqah itu fahwal khitab. Paham lah? Fahwal khitab ini ada kias aulawi. Iya. Hampir sama lah. Nah, intinya yang namanya fahwal khitab dan lahnul khitab itu adalah varian dari mafhum muwafaqah. Karena bandingannya mafhum muwafaqah nanti adalah mafhum mukhalafah. Kemudian di sini dicontohkan kalau di dalam Ghayatul Usul wal mafhum al aula atau diistilahkan dengan fahwal khitab, mafhum aulawi. Katahrimi dzarbil walidaini adali alaihi nadran lil makna qauluhu ta'ala fala taqul lahuma uffin. Nah, ini sering contohno karo Pak Samadino ya. Di ayat Al-Qur'an surat Al-Isra itu ada sebuah ayat fala taqul lahuma uffin. Uffin itu kalau dalam orang Arab ya sebuah kata-kata yang bisa menyinggung perasaan. Nggak tahu aslinya itu seperti apa, coba nanti kamu tanya orang Arab, itu sebenarnya piye. Meskipun kalau gue buka kamus macam-macam maknanya. Tahu buka kamus maknanya ufin? Sing ci, sing beda-beda lek maknane. Yang terjemahan bahasa apa Quran terjemah ya mau seperti apa? Ofin berkata cih atau mengerutu. Kalimat itu tadajjur. Ofin itu ini sebuah redaksi yang membuat hati tersinggung, gak nyaman, sedih, terluka gitu. Kalimat itu tadajjur. Tadajjur itu ya bergolek artinya gak ya tersinggung lah artinya. Redaksi-redaksi yang bisa menyinggung hati seorang orang tua. Makanya ufin ini ya mungkin maknanya umum juga. Ini redaksi apapun yang bisa menyakiti hati orang tua. Kalau takul lahuma ufin. Lah, di situ kan hanya melarang untuk mengungkapkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang tua. Kata tapi redaksinya takul. Janganlah kamu berkata sebuah kata yang bisa menyinggung perasaan orang tua atau menyakiti perasaan orang tua. Di situ larangannya hanya mengucap kata yang menyinggung perasaan orang tua atau menyakiti perasaan orang tua. Tapi dengan dalil ini, dengan redaksi ini bisa kita pahami bahwasanya yang namanya memukul orang tua pun juga dilarang. Meskipun kalau kamu cari di dalam Al-Qur'an gak ono dalil sing ngelarang mukul wong tua. Ning Al-Qur'an gak ono kok. Njotos wong tua ora oleh, sing ora oleh iku berkata mengungkapkan sebuah kata yang dapat menyakiti perasaan orang tua. Berarti nek jotos langsung oleh. Gak ono dalil ning Al-Qur'an. Ya enggak seperti itu. Kita ada yang namanya teori mafhum aulawi. Atau
mafhum aulawi ini adalah varian dari mafhum muwafaqah. Nanti sing jenenge mukul wong tua ya tetap hukumnya haram. Lah dalilnya apa? La taqul lahum uffin. Tapi dari segi mafhum. Mengapa demikian? Karena yang namanya memukul itu menimbulkan efek sakit hatinya itu lebih besar daripada takfif, mengungkapkan kata-kata kasar, kata-kata yang menyakiti perasaan orang tua. Secara fisik yo loro, hati tambah loro. Mungkin nek takfif hanya hatinya yang sakit, tapi nek jotos merempul, kemar, atine yo weh banget. Hati lebih menyakiti daripada hanya sebatas berkata kasar atau berkata yang menyakiti perasaan orang tua. Kalau tidak kita haramkan ya orang berakal mana yang mau menerima pernyataan seperti itu? Ngomong kasar karo wong tua ora oleh, tapi nek jotos langsung oleh. Enggak akan ada yang membenarkan pernyataan seperti itu. Nah, itu semua diambil dari mafhum aulawi. Atau ana mafhum musawi atau yang disebut dengan lahnul khitab, katahrimi ikhraqi malil yatim, seperti haramnya membakar harta anak yatim. Lah dalilnya apa? Dalilnya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Fa huwa musawwir li tahrimil akli. Sing jenenge ngobong hartane bocah yatim iku padha karo mangan. Lah unsur kesamaannya dari mana? Li musawatil ikhraq lil alqi fil itlaf. Karena sama-sama merusak. Kowe mangan bandane anak yatim ya kok itlaf, memusnahkan, merusak. Kowe ngobong juga merusak. Tapi kan levelnya sama. Levelnya sama, itlafnya. Dipangan ya rusak, mbok obong ya rusak. Tapi kalau tadi berkata kasar, berkata yang menyinggung, menyakiti hati orang tua karo jotos, itu jelas efeknya lebih besar jotos. Sehingga dia dipaham sebagai mafhum aulawi. Sehingga kalau tidak diharamkan sing jenenge jotos, akal tidak mungkin menerima. Lho wong berkata kasar, berkata yang menyakiti hati orang tua ora oleh, mosok jotos oleh, harusnya tambah ra oleh. Nek cara wong, harusnya tambah gak oleh. Wong efeknya ya secara fisik ngefek, secara psikolog juga ngefek. Nah, tapi nek urusan mangan sing ora oleh ning Al-Qur'an kan mangan bondone anak yatim secara zalim, tidak legal, tidak dibenarkan oleh syariat, secara legal, secara ilegal kok, secara ilegal. Nah, nek ngobong, ngaku rak mangan kok ning Al-Qur'an dalile sing ora oleh mung mangan. Iki tak obong ora tak pangan. Ya padha wae ra oleh. Padha wae ra oleh. Ya unsur kesamaannya dari sisi mana? Ya sama-sama kamu hancurkan, kamu musnahkan hartanya anak yatim. Padahal harta anak yatim itu ya untuk kemaslahatannya dia. Kok malah kamu makan, kamu hancurkan, kamu musnahkan. Meskipun gak mbok pangan, tapi kamu menghilangkan kemaslahatannya anak yatim itu. Hartanya anak yatim kan iso kanggo ngurmati dhek kan. Jangan di bapak. Fadalalatu. Fadalalatu mongko utawi nunjukake ya. Dalalah nunjukake alal muwafaqah. Ning kene disyarahi alal muwafaqah. Maksudnya dalalah alal muwafaqah menunjukkan sebuah redaksi atas mafhum muwafaqah itu mafhumiyatun, sifatnya memang lewat jalan pemahaman. Jadi tidak dari segi redaksi yang kamu dengar secara bahasa, oh
redaksi ini secara bahasa maknanya demikian. Enggak dari jalan itu, enggak dari jalan bahasa, tapi dari jalan pemahaman. Alal asah menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi dalalah mafhum muwafaqah itu ya mafhumiyah, sifatnya mafhumiyah. Kita mendapatkan dalalah mafhum muwafaqah itu dari pemahaman, bukan dari redaksi secara bahasa. Wa in khalafa. Nah, iki mafhum muwafaqah Gus. Wa in khalafa lan lamun nulayani apa mafhum hu ing mantuk fa mukhalafatun mongko iku aran mafhum mukhalafah. Wa syartuhu utawi syaratnya mafhum mukhalafah ala yadhara iku yen ora pertelo li takhsisil mantuki kedue ngususake mantuk bidzikri kelawan nutur faidatun apa suwijine faedah ghairu nafyi hukmi ghairihi kang sakliyane nafiake hukum liyane mantuk. Ngene iki nek diwaca tok bingung mesti kowe. Wa in khalafal mafhum ayil mantuqa bihi fa mukhalafatun wa yusamma mafhum mukhalafah wa dalila khitabin wa lahna khitabin. Nah, nek mafhum mukhalafah iku punya istilah lain namanya dalilu khitab. Kila ono sing ngatakan nek mafhum mukhalafah iku lahnu khitab. Meskipun tadi ono istilah nek mafhum muwafaqah juga disebut variannya adalah lahnu khitab ingkana musawiyan. Nah iki kil. Tapi sing umum sing jenenge mafhum mukhalafah itu punya istilah lain namanya dalilu khitab. Adapun penggunaan seorang mujtahid menggunakan mafhum mukhalafah terhadap sebuah redaksi itu ono syaratnya. Enggak angger-anggeran. Enggak semua redaksi itu bisa langsung kamu ambil hukumnya dengan jalan mafhum mukhalafah, enggak bisa semuanya. Harus memenuhi persyaratan prosedur tertentu. Sehingga mafhum mukhalafah itu bisa kamu gunakan. Apa syarat yang pertama? Alla yadhara li takhsisil mantuq bidzikr faidatun. Tidak ada alasan yang mendasari kenapa kok mantuk tersebut disebutkan secara sharih. La yadhara ora pertelo li takhsisil mantuqi bidzikri, mengkhususkan apa yang diucapkan itu untuk dijelaskan faidatun sebuah faedah. Ada alasan tertentu maksudnya ngono. Menyebutkan A karena alasan tertentu. Kenapa kok kamu menyebutkan A? Alasanku ngene. Oh, nek alasan ngono ya gak kena tak mafhum ngono. Engko iso kowe pahami dari contohnya. Tapi faedah tersebut adalah faedah yang selain menafikan hukum maskut. Maskut itu engko sing dipahami mafhum mukhalafah Gus. Jadi faedah yang di sini, faedah yang digunakan untuk menyebutkan kekhususan sebuah mantuk. Kenapa kok sampai disebutkan mantuknya? Itu bukan faedah yang menafikan hukum maskut. Karena ada sebuah faedah yang memang dari awal sudah menafikan ra iso mbok mafhum mukhalafah. Wis tak nafikno. Maskut itu maksudnya ya sing ora mantuk. Paham ora? Upama ana A B C D. Dia bilang A. Ini jenenge takhsisil mantuk bidzikri. Paham ora? Kamu punya A, B, C dan E. Tapi kenapa dalam sebuah pernyataanmu kamu hanya mengkhususkan pengucapan A? Ini jenenge takhsisul mantuk bidzikri. Karena ada sebuah alasan, ada faedah. Tapi faedah di sini bukan faedah yang juga punya makna untuk menafikan lainnya. Lainnya mau apa? B, C, D dan E. Nek faedah itu memang dari awal sudah menafikan A, B, C, D, E yang maskut yang tidak disebutkan. Ya, enggak, dari awal sudah enggak bisa dimafhum. Dari awal sudah enggak bisa dimafhum. Contoh, ka'an kharaja lil ghalibi fil asah. Seperti alasan
bahwasanya al-mantuq bidzikri itu karena alasan pada umumnya lil ghalib. Ka'an kharaja kaya oleh metu apa al-mantuq bidzikri lil ghalibi krana umume kaprahe fil asah yang dalam kaul kang luwih sahih. Iki mungkin kowe durung paham maksudnya apa. Kama kaya perkara fi qouli ta'ala ing dalam daya Allah taala. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Rabibah. Kowe ngerti rabibah? Lho gak ngerti? Aduh. Jadi ada sebuah istilah rabibah. Rabibah itu anak tiri. Nanti di rumah. Ini Robib berarti nanti laki-laki. Ya, ini masalahnya ayat ini kan munculnya di juz 5 ya, akhir juz 5. Ke akhir juz 5, akhir juz 4 ya. Sing hurimat alaikum ummahatukum. Nah, itu nanti ada redaksi waroba ibukumul lati fi hujurikum. Termasuk mahram perempuan yang tidak boleh kamu nikahi adalah anak tiri perempuan. Allati fi hujurikum, yang ada di kamar-kamar kamu. Kamar-kamar kamu wahai lelaki. Ayahnya, ayah tirinya. Nah, sekarang ini apakah bisa dipaham? Oh, berarti nek aku duwe anak tiri sing manggone ora ning omahku. Berarti oleh. Soalnya ning Al-Qur'an kandhane waroba ibukumul lati fi hujurikum. Yang enggak boleh kamu nikahi yang termasuk mahram adalah anak tiri perempuan yang berada di kamar-kamar kamu. Wah, berarti sing ning omahku. Berarti nek aku duwe anak tiri tapi ora ning omahku, berarti bukan mahram. Iku mafhum mukhalafah. Tapi apakah ini berlaku? Taksis bidzikri fi hujurikum. Nah, iki mantuk bidzikrine, tahsisul mantuk bidzikrine ku allati fi hujurikum. Fi hujurikum iki lho. Apakah nanti akan mempengaruhi hukum? Redaksi allati fi hujurikum ternyata tidak. Mengapa demikian? Karena penyebutan Al-Qur'an redaksi allati fi hujurikum itu kharaja makhrajal ghalib. Umume biyen nek duwe anak tiri yo manggone ning omahe bapak tiri. Itu sudah menjadi adat di sana, loh. Jadi penyebutan allati fi hujurikum niku ya umumnya memang ngono loh. Tapi redaksi allati fi hujurikum ini tidak sampai bisa merubah hukum. Intinya titik sing jenenge perempuan anak tiri perempuan itu gak boleh mbok nikahi, itu mahram kamu. Wis titik. Entah iku tinggalnya di rumah kamu atau di rumah yang lain, nggak ada masalah. Ya, nggak mempengaruhi hukum sama sekali. Karena dia disebut taksis bidzikri itu karena kharaja makhrajal ghalib. Nanti faedahnya di situ apa? Faedahnya adalah kharaja makhrajal ghalib. Nanti penyebutan redaksi allati fi hujurikum itu segampangane kaya ngomong umume. Umume nek jenenge bocah anak tiri perempuan yang manggone ning omahe bapak tiri ini allati fi hujurikum. Berarti ku kharaja makhrajal ghalib. Ane kene dijelaskan idil ghalibu krana kaprai utawa umume kaunur robaibi iku anane pira-pira anak tiri perempuan fi hujuril azwaji iku tetep ing dalam pira-pira kamare pira-pira bojo. Ai tarbiyatihim. Ternyata sing dimaksud hujuril azwaj itu juga bukan makna hakikinya. Ayo makna majazine sing dimaksud fi hujurikum ternyata fi tarbiyatikum. Nek kok dia anak perempuan, tiri perempuan kan akhirnya itu menjadi tanggung jawab kamu. Ai tarbiyatihim. Tarbiyatil azwaj. Jadi penyebutan allati fi hujurikum iku kharaja makhrajal ghalib. Karena pada umumnya sing jenenge anak tiri perempuan itu ya hak asuhe juga menjadi tanggung jawab bapak tiri ini. Tapi redaksi yang mereka gunakan orang Arab
fi hujurikum. Itu untuk mewakili makna fi tarbiyatikum. Sehingga ini nggak bisa kamu paham, berarti nek ora fi hujurikum, ora fi tarbiyatikum, ora mbok asuh, diasuh wong liya, berarti kena mbok nikah. Nggak bisa kamu paham mukhalafah. Nggak bisa kamu paham kebalikannya. Oh, sing ora oleh iku sing ora tak asuh. Sing ora oleh iku sing tak asuh. Lah sing ora tak asuh berarti oleh. Soalnya Al-Qur'an kodone ngono tok. Sing ora oleh iku nikahi anak tiri perempuan yang ada dalam asuhan saya. Oh, berarti yang tidak dalam asuhan saya berarti boleh, nggak bisa kamu mafhum mukhalafah demikian. Karena penyebutan fi tarbiyatikum yang diwakili dengan redaksi fi hujurikum itu hanya sebatas kharaja makhrajal ghalib. Umume diasuh karo bapak di ini. Paham ya? Nah, iku isi dari faidatun. Nek tahsisul mantuk bidzikri ini apa berarti? Fi hujurikum. Faedah kharaja makhrajal ghalib. Dan faedah itu ghairu nafyi hukmi ghairihi. Tidak menafikan hukum yang lain, karena di situ kan dia Al-Qur'an tidak menyinggung untuk faedah itu tidak menafikan keharaman menikahi anak tiri perempuan yang tidak dalam asuhan ayah tirinya. Enggak ono kan? Wong cuma kharaja makhrajal ghalib kok. Apakah dari kharaja makhrajal ghalib itu bisa kamu pahami di situ juga menafikan al-maskud? Enggak kan? Enggak sampai demikian. Maka kalau seperti itu enggak boleh kita pakai yang namanya teori mafhum mukhalafah. Auli khaufi tuhmah. Ataukah ada kekhawatiran dari sisi apa? Kekhawatiran tuhmah. Tahu tuhmah? Tuhmah itu kecurigaan. Contoh, kaqauli qaribi ahdin bil islami li abdihi bi huduril muslimi. Seperti ucapan seseorang yang baru masuk Islam. Qaribu ahdin bil Islam itu orang yang masa Islamnya baru sebentar. Dia berkata kepada budaknya. Dia punya budak. Bi huduril muslimina, di hadapan banyak orang muslim. Dia bilang gimana? Tasaddaq bihadza 'alal muslimi. Tasaddaq bihadza 'alal muslimina. Budakku, sedekahkanlah ini kepada orang-orang muslim. Wa yuridu, sedangkan yang namanya majikannya yang qaribu ahdin yang baru masuk Islam, yuridu wa ghairihim, ya juga ingin yang bukan muslim juga dikasih sedekah. Wa tarakahu khaufan min tuhmatihi bin nifaq. Khaufan min tuhmatihi bin nifaq. Tapi pada akhirnya tarakahu yang meninggalkan seperti wa tarakahu lan ninggal sapa qaribu ahdin, sapa wong sing Islame lagi sedelok mau, hu ing ucapan ghairihim. Kenapa demikian? Karena dia khawatir disangka atau dicurigai dia masih munafik. Ini ada seseorang yang baru masuk Islam. Dia punya budak. Kemudian dia bilang sama budaknya, budak, sedekahkanlah ini kepada orang-orang muslim. Di hadapan orang muslim banyak. Padahal dia pengennya juga yang bukan muslim dikasih sedekah. Tapi kenapa kok dia nggak mau bilang alal muslimina wa ghairihim?
Karena dia takut kalau disangka dia itu masih punya sisi kemunafikan. Aku ijeh kepengin balik kafir meneh ngono lho. Ndek wedi. Jadi dia orang menyebutno wa ghairihim itu alasannya khawatir dia disangka ijeh munafik. Akhirnya dia enggak mau mengatakan wa ghairihim, dia hanya bilang alal muslimin. Akhirnya piye? Ngene iki gak kena di mafhum mukhalafah. Berarti budak iku mau kudune nyedekahke hartane ning wong muslim tok. Sing ora muslim ora oleh. Kan mafhum mukhalafah ngono. Nah, ini enggak berlaku. Kalau budak itu tahu majikannya itu bilang seperti itu karena khawatir dianggap masih munafik. Oh, dia nggak mau bilang kayak gitu karena takut kalau dia disangka masih munafik. Ya wis, aku paham maksudnya kok. Tetap tak wehno sing wong muslim, ya tetap tak wehno sing ora muslim. Nggak iso di mafhum mukhalafah karo budake. Kalau dia tahu ada alasan li khaufi tuhmatin. Ya, berarti khaufu tuhmah di sini adalah faidah. Faidah yang tidak menafikan maskut. Ya kan? Maskutnya apa nih gini? Sedekah pada non-muslim. Faidah khaufu tuhmah itu tidak sampai menafikan hukum memberikan sedekah kepada non-muslim di sini. Nah, itu faidah. Taksis subidikri ini apa? Muslimin. Tapi karena ada faidah, maka mafhum mukhalafah enggak bisa kamu gunakan di sini. Au li muwafaqatil waqi'. Atau dikarenakan apa Gus? Nyocoki kenyataan, nyocoki realita. Kama fi qouli ta'ala, seperti contoh dalam firman Allah, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah seorang mukmin itu menjadikan teman orang-orang kafir. Jangan orang-orang mukmin dilarang untuk menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia, sebagai teman, sebagai mitra. Bukan orang-orang yang mukmin. Nazala fi qaumin minal mu'minin. Ayat ini turun pada kaum yang mereka posisinya saat itu adalah orang-orang mukmin. Walawul Yahuda yang berpaling dari orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini memang turun pada orang-orang yang mukmin yang saat itu menjadikan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi sebagai aulia mereka, sebagai mitra mereka, teman mereka. Kenyataannya saat itu yang namanya larangan ayat la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin itu memang turun pada sebuah kaum yang beriman pada Allah yang saat itu mereka menjadikan orang-orang Yahudi sebagai aulia, sebagai mitra, sebagai teman, bukan orang-orang yang mukmin. Padahal di sana banyak orang-orang mukmin. Akhirnya istilahnya dihardik karo Allah, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil. Loh, ada orang-orang yang mukmin kok. Ngapain kamu malah bermitra sama yang kafir gitu. Jadi di sini alasannya kok la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya, ini karena memang kenyataannya saat itu peristiwanya demikian. Sehingga gak bisa kamu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah berarti piye? Nek mukmin angsal.
Jadi seakan-akan bisa kita pahami mafhum mukhalafah berarti nek wong mukmin kudu mbok dadekno auliya kan ngono. La yatakhidul mu'minun al-kafirina awliya min dunil mu'minin nazala fi qaumin minal mu'minina walawul yahuda dunal mu'minin. Iki gak kena mbok mafhum mukhalafah karena memang realitanya saat itu sedang terjadi banyak orang mukmin yang menjadikan para orang-orang Yahudi itu sebagai aulia mereka, wakil mereka, mitra mereka, bukan orang-orang yang mukmin. Tapi bukan berarti kamu harus menjadikan orang-orang mukmin sebagai aulia. Karena di sini faedahnya karena hanya mencocoki realita yang saat itu terjadi. Entah lebih pastinya ya engko dibuka ning kitab beliau atau sesuk tak wacan aku sih. Rada lali sing masalah iki. Biyen wis tau paham ya tapi kok lali ya. Ya ora tau dimutolaah. Nek kono sik ya sawan kok. Sawalu. Au su'alin au li hadisatin au li jahlin bi hukmihi au aksihi. Ini semua faedah, Bos. Ini contoh-contoh faedah yang nantinya kalau ada alasan-alasan ini maka mafhum mukhalafah tidak akan berlaku. Wallahu a'lamu bissawab.